Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu ada orang yang menyampaikan kepada saya ketika dia pergi ke gereja yang lain, ada pendeta yang berkhotbah dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, dan dia memastikan kapan Tuhan Yesus datang kembali dan di mana tempatnya. Lalu dia mengatakan perintah Tuhan Yesus, waktu dia datang kembali, maka semua jemaat Tuhan harus memakai baju yang khusus dirancang untuk menyambut kedatangannya. Dan pendeta mengatakan gereja sudah menyiapkannya, dan nanti setelah ibadah disediakan di depan untuk dibeli oleh jemaat Tuhan supaya kita bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Banyak orang yang seperti demikian, baik sekarang ini, yang mencoba mengklaim kapan Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan mereka mengatakan sebelum Tuhan Yesus datang kembali, ada wahyu yang Tuhan berikan kepada mereka tentang hal-hal apa yang terjadi sebelumnya. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, kapan Tuhan Yesus datang kembali? Apakah kita bisa memastikannya? Nah, kita harus melihat ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi sebelum kita melihat ajaran kebenaran firman Tuhan tentang kapan Tuhan Yesus datang kembali, saya akan paparkan terlebih dahulu ada beberapa orang dalam sejarah gereja yang juga menubuatkan atau memastikan kapan Tuhan Yesus datang kembali. Nah, pertama-tama kita mau melihat seorang yang bernama Montanus dari Frigia. Dia hidup sekitar abad kedua, dan Montanus ini dia mengatakan dengan pimpinan Roh Kudus dia mendapatkan nubuatan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali tepatnya pada tahun antara 156 dengan 157 Masehi. Jadi antara 156 dan 157 Masehi, Tuhan Yesus akan datang kembali menurut klaim atau pernyataan dari Montanus dari Frigia ini. Dan dia mengatakan ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia akan membangun Yerusalem yang baru di Asia Kecil, atau tepatnya di Frigia. Nah, apakah hal itu benar-benar terjadi? Nyatanya tidak. Sampai sekarang ini Tuhan Yesus belum datang kembali. Nah, jadi meleset dari apa yang dinubuatkan oleh Montanus dari Frigia ini. Dan kita bisa mengatakan ini adalah ajaran sesat, nubuatan palsu. Nah, selanjutnya kita mau melihat juga ada seorang yang sangat terkenal dalam sejarah gereja. Ini adalah pendiri dari gereja Advent, ya, gereja Advent, dan namanya William Miller. Ya, William Miller, dia hidup 1782 sampai 1849. William Miller ini dia menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali tepatnya pada tahun 1843 ya Masehi. Jadi dia meyakini orang-orang bahwa dia mendapatkan sebuah wahyu, perintah untuk menyampaikan kepada orang-orang Tuhan Yesus akan datang kembali pada tahun 1843. Dan banyak orang yang percaya. Nah, tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Tuhan Yesus belum datang sampai sekarang ini.
itu berarti bahwa nubuatannya adalah palsu. Ya, ini adalah penyesat. Makanya kita jangan pergi ke gereja ya Advent dari tokonya saja. Yang pertama yang mendirikan gereja Advent, ya dia bernubuat palsu. Kalau kita melihat lagi selanjutnya, dia punya seorang murid, dan orang ini nanti yang lebih terkenal dan diingat di gereja Advent, namanya Ellen G. White. Dia hidup pada tahun 1827 sampai 1915. Dia juga menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali pada tahun 1844 Masehi. Nah, ternyata dia tidak belajar dari gurunya, ya William Miller yang sudah gagal, meleset. Dia coba juga mengatakan 1844. Dia mengatakan, oh sudah berubah, bukan 1843, tapi 1844. Dan apa yang terjadi? Ternyata juga meleset. Sampai sekarang ini Tuhan Yesus belum datang kembali. Nah, ini adalah tokoh yang sangat penting di gereja Advent. Bahkan orang ini dia mengatakan mendapatkan wahyu. Ya, dia mengaku sebagai seperti nabi. Dan kalau kita melihat gereja Advent, selain Alkitab, mereka juga punya suatu ya perintah-perintah yang lain yang berasal dari Ellen G. White ini, dan mereka menghargainya seperti firman Tuhan, wahyu. Ya, jadi ini adalah penyesat. Makanya kita tidak boleh pergi ke gereja Advent. Dari pendirinya saja, dua orang ini, William Miller dan juga Ellen G. White, ini adalah penyesat ya. Nah, selanjutnya kita melihat seorang tokoh yang sangat juga terkenal dalam sejarah gereja dan juga sampai sekarang banyak pengikutnya. Ini adalah tokoh dari Saksi Yehova, ya, pendiri gereja Saksi Yehova. Namanya adalah Charles Taze Russell. Ya, ini adalah penyesat karena dia tidak mengakui Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya, dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah ilahi, maha kuasa. Dan Charles Taze Russell ini, dia juga menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tahun 1873 atau 1874. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Tuhan Yesus belum datang kembali. Lalu dia mengatakan ketika sampai pada tahun 1874, dia mengatakan, oh sudah berubah, ditunda kedatangannya. Lalu dia bernubuat lagi 1878. Tuhan Yesus akan datang 1878. Lalu sampailah pada tahun 1878, tidak terjadi. Jadi dia mengatakan kepada pengikutnya atau kepada orang-orang, oh sudah berubah, ditunda. Wah, jadi dia berikan alasan selalu ditunda. Ya. Lalu dia mengatakan Tuhan Yesus akan datang 1914. Ya, 1914. Dan ternyata sampailah 1914, Tuhan Yesus belum datang. Lalu dia memakai lagi alasan ditunda. Ya. Jadi kita melihat bagaimana kebohongan ya demi kebohongan yang dilakukan oleh Charles Taze Russell ini secara khususnya. Dan dia memakai alasan ditunda, sudah berubah. Lalu terakhir dia mengatakan tahun 1918. Tapi sampailah 1918 Tuhan Yesus belum datang kembali. Bahkan sampai mati ya Charles Taze Russell ini Tuhan Yesus pun belum datang kembali. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana orang ini adalah seorang penyesat dan dia mendapatkan nubuatan palsu. Ya, dia mengklaim dirinya ya mendapatkan nubuat dari Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali, tapi itu adalah sebuah dusta, ya, kebohongan. Nah, makanya kita juga tak boleh pergi ke gereja Saksi Yehova. Ya, itu adalah kelompok yang sesat. Ya, terutama kalau kita melihat
pendiri utamanya, Charles Taze Russell. Ya. Nah, lalu kita melihat di abad ke-21 ada nubuatan juga ya dari seorang tokoh yang bernama Harold Camping Egbert. Ya, saya kurang tahu bagaimana cara penyebutan namanya dengan tepat. Dia lahir 1921 sampai 2013 dan dia mengatakan Tuhan Yesus akan datang kembali pada tahun 2011. Ya, 2011 beberapa tahun yang lalu. Tetapi apakah benar ini terjadi? Jawabannya tidak. Sekarang sudah tahun 2022 dan Tuhan Yesus belum datang kembali. Dan di akhir-akhir ini, ya terutama ketika corona kemarin, banyak juga yang berusaha mengklaim ya, bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali, dan bahkan ada tanda-tanda sebelum datang ya kedatangannya, mereka merinci ya secara detail dan mengatakan itu adalah wahyu ataupun nubuat yang datang dari Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana para penyesat ini ya mengklaim sendiri, memastikan sendiri kapan Tuhan Yesus datang kembali, walaupun mereka mengatasnamakan tentang Tuhan, tapi sesungguhnya mereka adalah ya nabi palsu, ya guru-guru palsu. Nah, kita mau melihat apa kata firman Tuhan. Sesungguhnya kapan Tuhan Yesus datang kembali? Apakah kita bisa mengetahuinya? Ya, kita melihat yang pertama di kitab Matius pasal 24 ayat 36. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus langsung. Dia mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, lihat penekanannya tentang hari dan saat itu, yaitu ketika dia datang kembali, karena konteksnya sedang berbicara bahwa dia akan datang kembali. Dan di sini dikatakan bahwa seorang pun, ya tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa oh saya mendapatkan nubuatan wahyu Tuhan Yesus akan datang tahun ini, dan apalagi di mana ya dia akan datang, nah itu adalah suatu nubuatan palsu. Kan kalau kita melihat ya, sebenarnya Tuhan Yesus ya akan datang kembali, tempatnya itu di Israel, ya di Bukit Zaitun. Nanti dia akan menginjakkan kaki secara langsung. Nah, tetapi sebelum dia datang menginjakkan kaki secara langsung, akan ada namanya suatu peristiwa pengangkatan, ya di mana Tuhan Yesus datang hanya di awan-awan dan dia akan mengangkat kita orang-orang percaya. Ya, itu kita bisa melihat di 1 Tesalonika pasal 4. Dan setelah itu akan ada 7 tahun masa kesusahan, barulah akan datang kembali menginjakkan kaki langsung di Bukit Zaitun. Jadi di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Waktunya kita tidak tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu. Ya. Lalu dikatakan di sini anak pun, yaitu Tuhan Yesus pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Maksud anak pun tidak, ya tidak tahu, bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu. Nah, di sini Tuhan Yesus sedang berbicara dalam keadaannya sebagai manusia. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus memiliki dua natur, 100% Allah, 100% manusia. Dan di sini yang ditonjolkan adalah kemanusiaannya. Sebagai manusia, dalam keadaan manusia, ya, dia mengatakan tidak tahu. Tetapi dalam hal natur kealahannya, dia tahu, dia maha tahu. Jadi jangan pikir bahwa Tuhan Yesus tidak tahu, dia tahu, hanya di sini sedang berbicara dalam keadaannya sebagai manusia. Ya. Nah, jadi intinya adalah tidak ada seorang pun yang tahu, manusia tidak ada yang tahu. Kita melihat di Matius pasal 24 ayat 42, Tuhan Yesus mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dikatakan
kita hanya bisa berjaga-jaga, ya, selalu waspada, siap-siap. Ya, jangan kita terlena ataupun tertidur. Ya, kita harus berjaga-jaga. Kenapa? Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Kalau kita sudah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali, maka tidak usah kita jauh-jauh berjaga-jaga. Nanti kita mendekat ya kedatangannya, barulah kita berjaga-jaga. Jadi kalau masih lama ya kita bersantai-santai. Tapi Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jagalah. Ya, selalu. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Jadi tidak ada yang tahu. Ya. Kalau ada yang tahu atau diberitahukan kapan Tuhan Yesus datang kembali, maka akan ada namanya pertobatan palsu, pura-pura. Kita mengatakan, oh saya santai, masih lama kok Tuhan Yesus datang kembali. Misalnya tahun 2030. Kita mengatakan, begitu tahun 2022 ini masih ada 7 tahun, itu saya boleh bersantai-santai. Ya, nanti sekitar tahun 2028 atau 2027 saya sudah mulai bertobat serius di situ. Nah, itu namanya pertobatan yang pura-pura, yang palsu. Nah, lalu kita melihat lagi firman Tuhan di Matius pasal 24 ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita diperingatkan untuk siap sedia. Selalu siap. Ya. Kenapa? Karena kita tidak menduga kapan Tuhan Yesus datang kembali. Ya. Secara tiba-tiba. Artinya tak ada orang yang tahu. Ya. Hamba-hamba Tuhan tidak ada yang tahu. Bahkan dikatakan malaikat pun tidak ada yang tahu. Ya. Jadi kalau ada yang mengklaim, oh saya mendapatkan wahyu nubuatan, Tuhan akan datang tahun ini, lalu tempatnya di sini, tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan bahwa dia akan datang di Yerusalem, di Bukit Zaitun, di atas Bukit Zaitun, di Israel. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh Tuhan Yesus datang tahun ini, ya itu adalah ajaran yang palsu. Ya, karena di sini dikatakan kedatangannya tidak diduga, ya, tidak diperkirakan, ya, secara tiba-tiba dia datang. Lalu Matius pasal 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Saat ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita tidak tahu, jelas di sini dikatakan, tidak tahu harinya. Ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Nah, ini sudah banyak ayat firman Tuhan, jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan tidak ada yang tahu. Ini perkataan Tuhan Yesus langsung. Ya. Lalu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 2, ini adalah firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Ya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Dikatakan seperti pencuri pada malam. Itu berarti tidak ada yang menduga bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, bahwa Tuhan Yesus datang kembali. Ya, dikatakan seperti pencuri pada malam. Orang pada tidur, tidur nyenyak, tiba-tiba datang pencuri. Nah, kalau seandainya ya orang seisi rumah mengetahui kapan pencuri datang, ya mereka sudah bersiap-siap. Ya. Tapi pencuri pada malam, ya, di mana dia mengejutkan seisi rumah, ya, nanti barang-barang hilang, ya, uang hilang, pagi-pagi mereka bangun dan mereka baru sadar. Ya, karena pencuri pada malam akan diam-diam. Tidak ada yang tahu. Ya, lalu 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dikatakan tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, ya. Kembali lagi di sini dikatakan kedatangan Tuhan Yesus kembali seperti pencuri. Ya, dia akan diam-diam. Dia akan mengejutkan ya seisi rumah yang dia curi barang-barang tersebut. Tak ada yang menduga bahwa akan ada datang pencuri.
Makanya inilah gambaran tentang Tuhan Yesus, bahwa dia akan datang kembali juga seperti pencuri. Dalam arti apa? Tak terduga waktunya. Tak ada yang memperkirakan bahwa tahun ini misalnya Tuhan Yesus datang kembali. Tak ada yang memperkirakan. Ya, bahkan firman Tuhan mengatakan dunia pada saat itu terlena ya akan kenikmatan duniawi. Mereka akan mengatakan, oh Tuhan tidak datang. Oh tidak ada yang namanya yang akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tidak ada. Mereka akan bersenang-senang. Disitulah Tuhan akan datang dan mewujudkan dunia ini. Kalau kita melihat lagi firman Tuhan di kitab Wahyu pasal 16 ayat 15. Ini perkataan Tuhan Yesus. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Seperti pencuri. Ya. Selalu ditekankan. Ya, kedatangan Tuhan Yesus itu waktunya digambarkan seperti pencuri. Dia akan melihat bagaimana seisi rumah tidak menduga ataupun mereka tidur nyenyak. Pada saat itu dia akan datang. Ya. Nah, jadi tak ada yang mengetahui kapan Tuhan Yesus datang kembali. Meskipun Tuhan Yesus sudah memberikan tanda-tanda kedatangannya. Ya, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, banyak tanda-tanda yang diberikan Tuhan Yesus. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa berjaga-jaga. Nah, Tuhan Yesus menguraikan tanda-tanda misalnya akan ada perang, ya, akan ada penyakit dan lain-lain. Ya. Nah, tujuannya adalah supaya kita berjaga-jaga. Itu berarti selalu mengingatkan kita, jangan terlena. Kan Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Nah, tetapi kita tidak bisa pastikan kapan Tuhan Yesus datang kembali. Ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluan. Ya, maksudnya apa? Yang kita hanya bisa lakukan, walaupun kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus pastinya datang kembali, tapi kita hanya bisa berjaga-jaga selalu. Ya, selalu mau hidup, beribadah, dan takut akan Tuhan. Itulah cara kita berjaga-jaga. Jangan kita ya terbawa arus kenikmatan dunia ini. Kita meninggalkan Tuhan, hidup dalam dosa. Ya, itu namanya tidak berjaga-jaga, tidak siap. Nah, tetapi sebaliknya, kita harus berjaga-jaga, waspada, selalu mengatakan, berpikir bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi saya harus siapkan diri kita harus selalu beribadah, kita harus selalu taat firman Tuhan, terus mengikut Tuhan. Supaya apa? Supaya waktu nanti Tuhan Yesus datang kembali, jangan kita didapatkan dalam keadaan telanjang ya dan kelihatan kemaluan. Maksudnya apa? Kita didapatkan tidak siap sehingga kita benar-benar terkejut ya, dan kita didapatkan di dalam keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi tak ada yang tahu tentang kedatangan Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus sudah memberikan tanda-tanda kedatangannya, ya, tapi kita diajarkan di situ berhubungan dengan tanda-tanda kedatangannya itu, dia mengajarkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Tapi tidak ada yang tahu pasti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kapan datangnya? Ya, tidak ada yang tahu. Nah, jadi saudara-saudara, hati-hati kepada orang-orang yang berusaha bernubuat, mengklaim bahwa dapat wahyu, dapat suatu perkataan dari Tuhan bahwa dia akan datang tahun ini, ya akan terjadi kiamat karena Tuhan Yesus datang kembali. Dikatakan di sini oleh Tuhan Yesus, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, jadi orang-orang bisa mengatasnamakan Tuhan, ya, mengatas nama dirinya sebagai nabi, tapi nabi palsu. Ya. Dan dikatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi hati-hati saudara-saudara. Jangan ada orang yang mengatakan, oh saya dapat ini, dapat wahyu ini, dapat nubuatan ini, langsung kita percaya. Saudara-saudara, nabi-nabi palsu, Tuhan sudah peringatkan kita.
Lalu di Yeremia pasal 27 ayat 15, sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku. Lihat. Nabi-nabi palsu ini mereka bernubuat mengatasnamakan Tuhan. Banyak orang yang seperti demikian. Mulai dari Montanus tadi yang kita lihat, yang pertama, sampai yang terakhir tadi, mereka itu menyebutkan nama Tuhan. Dapat wahyu, dapat perkataan daripada Tuhan, bahwa dia akan datang kembali. Tuhan Yesus akan datang kembali tahun ini. Ya. Jadi nabi-nabi palsu itu juga mereka mengatasnamakan Tuhan atau menyebut-nyebut nama Tuhan. Menyebut-nyebut nama Tuhan Yesus. Alkitab. Dan orang-orang langsung percaya karena disebutkan nama Tuhan Yesus dan Alkitab. Kita melihat ya di dalam Alkitab banyak nabi-nabi palsu. Mereka juga menyebut nama Tuhan. Tapi dikatakan mereka bernubuat palsu, ya. Meskipun mereka bernubuat ya demi nama Tuhan, tapi mereka adalah nabi palsu. Ya, dikatakan aku tidak mengutus mereka. Jadi kita harus sadar bahwa ada banyak nabi-nabi palsu. Dan kita harus mengatakan ya, kita menolak klaim-klaim atau pernyataan-pernyataan yang mengatakan Tuhan Yesus akan datang tahun ini. Tak ada orang yang tahu. Ya, itu jelas perkataan firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus memperingatkan kita supaya kita berjaga-jaga selalu. Selalu siap sedia. Ya, dengan hidup beribadah, taat firman Tuhan, sungguh-sungguh mengikut Dia seumur hidup kita. Kiranya melalui firman Tuhan kita bahas kapan Tuhan Yesus datang kembali. Jawabannya tidak ada yang tahu, dan yang harus kita lakukan harus berjaga-jaga. Kita menolak nubuatan-nubuatan palsu. Ya, kita harus menjauhkan diri dari ajaran-ajaran palsu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.